belajar, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kami sudah membantu Ibu untuk membantu memimpin doa. Selanjutnya Ibu ingin mengecek kehadiran kalian melalui Google Form. Ibu akan kirimkan linknya ke grup kalian. Silakan, Ibu sudah kirimkan linknya. Silakan dicek di handphonenya masing-masing, diisi. Semuanya sudah dapat linknya? Ya, silakan isi. Isinya hanya nama lengkap kalian dan kelasnya diklik. Ibu cek di sini ya. Sudah semua mengisi kehadiran? Sudah. Baik, sebentar Ibu mau cek semuanya sudah hadir. Ada 15 orang ya? Berarti semuanya masuk ya? Baik. Baik, ada ini belum baru 7 orang. 8 orang lagi silakan diisi. Sudah semua? Sudah? Sudah. Baik, kalau sudah, ya sini sudah 15 orang. Sudah semuanya komplit. Selanjutnya, sebelum kita memulai materi hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu mengenai materi sebelumnya, yaitu tentang layanan usaha. Ada yang masih ingat apa itu layanan usaha? Saya Bu. Baik, Fahmi, bagaimana Fahmi? Apa itu layanan usaha? Layanan usaha adalah pelayanan yang diberikan menyangkut segala usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam rangka mencapai tujuan guna untuk mendapatkan kepuasan atas terpenuhinya kebutuhan konsumen atau pengguna pelayanan. Baik, betul. Masih ingat berarti ya Fahmi tentang materi sebelumnya yaitu layanan usaha. Keterkaitannya materi layanan usaha minggu lalu dengan materi hari ini yaitu adalah di sini materi hari ini kita akan mempelajari tentang media promosi pemasaran. Apa sih kaitannya layanan usaha dengan media promosi pemasaran? Kaitannya adalah di mana untuk melakukan media promosi pemasaran kita harus tahu juga cara
Pernah. Brosur pernah lihat? Pernah. Contohnya, brosur apa yang pernah kalian lihat? Dealer motor. Ketika motor promosinya itu, dealer motor itu menggunakan brosur. Kalian pernah nggak mendapatkan brosur dari dealer motor? Pernah. Itu promosi melalui media online. Dan terakhir, promosi melalui media online. Kalian kasih tahu media online itu seperti apa? Apa media online? Contohnya? Instagram. Instagram, terus Facebook, Facebook, WhatsApp, terus Twitter. Semua sosial media kalian itu bisa kalian gunakan untuk media promosi online. Di sini ini akan kita praktekkan minggu depan. Untuk minggu ini kita prakteknya membuat brosur terlebih dahulu. Nah, kenapa kita membuat brosur terlebih dahulu? Karena brosur itu kalian bisa pergunakan untuk promosi secara langsung, offline maupun online. Jadi hari ini kita akan sama-sama membuat brosur. Tapi tugas pembuatan brosur ini merupakan tugas kelompok. Silakan bentuk terlebih dahulu kelompoknya dengan cara kalian menghitung tempat duduk kalian masing-masing dari 1 sampai 3. Dan silakan dari sebelah kanan dari Syahrul. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Baik, berarti di sini karena ada 1, 2, 3, kenapa Ibu hanya dari 1 sampai 3? Karena kita akan membentuk kelompok itu hanya 3 kelompok. Jadi silakan kalian sekarang bergabung dengan kelompok masing-masing. Yang tadi menyebutkan angka 1, silakan angkat tangan. Baik, nanti bergabung di sebelah sini. Yang menyebutkan angka 2, yang mohon maaf nanti
Jika dilihat di modul ada, kalian katanya sudah bisa sudah membaca modulnya ya kan? Ya, Bu. Nah, di sini ada di 3 halaman terakhir. Silakan dibuka. Selanjutnya untuk isi brosurnya, sekedar informasi, takutnya kalau di brosur terlalu banyak dengan penjelasan, isi brosur kalian harus mencantumkan 14 poin ini ya. Ada pertanyaan? Maaf, izin bertanya. Iya, silakan. Apa maksud dari informasi harus relevan? Baik, informasi harus relevan. Maksud dari informasi harus relevan di sini adalah kalian itu harus mencantumkan semua informasi di brosur itu sesuai dengan kenyataan atau sesuai dengan produk yang kalian buat. Contoh, minggu kemarin Ibu kan sudah memberikan tugas kalian untuk membawa gambar produk kalian. Jadi, gambar yang dimasukkan di dalam brosur saat ini adalah gambar produk kalian tersebut. Jangan gambar-gambar dari Bang Google. Paham? Jadi informasinya itu harus relevan atau harus nyata, harus sesuai. Jangan sampai produk kalian misal sebagian di brosurnya itu coklat, sebagian lagi makanan asin, keripik. Misalkan itu tidak relevan gitu. Atau harus yang sesuai dengan kenyataan kalian yang kalian produksi. Silakan kerjakan. Silakan diisi alat dan bahannya. Sebagian ngetes, sebagian nulis. Baik, Ibu akan sambil menilai karena diskusi kalian juga akan Ibu nilai. Jadi ada yang aktif atau tidaknya tetap akan Ibu nilai. Diskusi ini juga waktunya itu 40 menit. Jadi kalian bisa membuat brosurnya sebagus sebaik mungkin karena waktunya lumayan banyak. Ibu di sini akan menilai. Ingat, kalian diskusi itu dinilai. Penilaiannya seperti apa, yang aktif atau yang tidak akan terlihat. Ketika yang aktif nilainya akan besar, yang tidak ikut diskusi ya mohon maaf, nilainya mungkin pas-pasan. Hanya 1 kali ongkos jalan ya. Untuk penilaian diskusi aktif atau tidaknya, karena kalian mengikuti diskusi atau tidaknya dan kerjasamanya, kalian kerjasama atau tidak. Terus nanti ada nilai presentasi juga, nanti Ibu jelaskan kembali. Silakan diisi dulu LKPD-nya. Aji, tidak diskusi Aji. Silakan diisi LKPD-nya. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah selesai? Sudah. Brosurnya sudah selesai? Sudah. Jika sudah selesai, ada yang bisa mempresentasikan di depan kelas? Saya, Bu. Baik, Fahmi silakan kirim dulu brosurnya ke WhatsApp Ibu ya, supaya Ya. bisa ditampilkan di layar. Kelompok 2 ya? Sudah dikirim WhatsApp Fahmi? Sudah. Baik, silakan Fahmi dipresentasikan. Baik, selamat siang semuanya. Ya. Saya Fahmi dari kelompok 2 akan mempresentasikan brosur yang ada di samping kanan saya. Pertama,
isi dan informasi di dalam brosur itu harus singkat namun tetap informatif. Nah, itu untuk yang pertama. Dan yang kedua, atur tulisan pada konten. Pada brosur ini tulisannya harus diatur. Yang pertama saya mengatur ukuran tulisan, lalu ukuran font dan gaya tulisan. Dan di sini menggunakan gaya tulisan kalibri. Yang ketiga, menggunakan judul yang menarik. Di sini saya menggunakan Coco Crunch Sprinkle. Dan ada sebutkan benefits dari produk Anda. Nah, benefits dari brosur yang ada di sebelah kanan saya ini, yang pertama manis, crunchy, dan anti enak. Itu untuk benefits dari produk yang ada di kanan saya. Lanjut, unggul dari kompetitor. Keunggulan dari Coco Crunch Sprinkle ini yaitu desain makanan yang menarik. Lanjut, periksa ulang kembali tulisan. Cantumkan call to action. Nah, call to action. Contohnya telepon kami sekarang juga. Di sini saya cantumkan kontak dan juga alamat. Lanjut, letakkan informasi kontak perusahaan pada bagian bawah brosur. Sudah saya jelaskan tadi, untuk kontak sudah saya simpan di bagian bawah brosur. Pastikan font di brosur dapat terbaca. Apakah semuanya bisa membaca dengan jelas? Bisa. Oke. Yang terakhir, gunakan kata Anda. Di sini saya tidak menempatkan kata Anda. Kenapa? Karena target brosur kami yaitu untuk siswa SMK. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil pembuatan brosurnya. Bagus sekali. Adakah masukan untuk kelompok 2 atau ada kekurangan? Baik, Aji, bagaimana Aji? Tidak ada penawaran spesial atau diskon. Contohnya beli 1 gratis 1 dan belum testimonial pelanggan. Ya, testimoni mungkin ya, Aji. Yang betul, apa yang Aji sampaikan. Jadi untuk kelompok 2 yang mereka tampilkan di sini, di brosur ini belum ada yang namanya penawaran. Penawarannya itu contoh kayak tadi nih, yang digambar tadi yang Kakak Bento. Beli 2 dapat 3. Nah, di brosurnya kelompok 2 itu belum terdapat penawaran seperti itu. Jadi mohon diperbaiki ya kelompok 2. Ya. Selanjutnya belum ada testimoni juga. Nah, testimoni ini bisa misal dari guru-guru favorit di SMK
Baik, semuanya sudah kembali ke posisi masing-masing? Sudah. Baik, untuk pertemuan hari ini kita simpulkan tentang materi media promosi. Jadi, media promosi itu apa? Ada yang tahu? Media promosi adalah, silakan Aji, bagaimana Aji? Pemasaran promosi secara langsung. Oh, itu bukan pengertiannya Aji, tapi itu jenis-jenisnya. Selain Aji, ada yang bisa menjawab apa itu media promosi? Saya Bu, Baik, Fahmi. media promosi adalah suatu aktivitas komunikasi yang dilakukan antar seseorang atau unit usaha dengan masyarakat luas dengan tujuan memperkenalkan suatu produk sekaligus mempengaruhi masyarakat luas agar membeli barang dan produk tersebut. Ya, betul. Selanjutnya ada yang bisa menyebutkan jenis-jenis media promosi. Saya Bu. Nah, Aji udah paling bisa, tadi juga udah pengen nyebut aja. Baik Aji, jenis-jenis media promosi ada berapa Aji? Ada 3 Bu. Satu. Pertama pemasaran secara langsung, kedua Dua. pemasaran secara offline, ketiga pemasaran secara online. Baik. Ada pertanyaan? Tidak. Semuanya sudah paham untuk materi hari ini? Kalau sudah paham, Ibu akan berikan bonus. Bonusnya apa? Bonusnya silakan cek di grup. Bonusnya kalian itu harus menjawab soal-soal dari Ibu berbentuk pilihan ganda. Ada 10 soal. Ini evaluasi untuk mengetes benar atau tidakkah kalian yang kalian akui kalau kalian itu sudah paham. Silakan dibuka link
Alhamdulillah, marilah kita